Shalom dan selamat datang kepada pendengar yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Kami menyambut Anda di dalam khotbah pagi renungan inspiratif. Selamat datang kembali di dalam khotbah, renungan dan siraman rohani pagi hari ini. Harapan kami, semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita kebahagiaan dari Roh Kudus melimpah dan tercurah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Mari luangkan waktu saudara untuk mendengarkan siraman khotbah pagi dan saat teduh bersama kami tim Diakonia Saudara Rohani. Sebelum kita mulai renungan kita pada pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Selamat pagi dan terima kasih Allah Bapa di surga, Allah Bapa yang ajaib dan perkasa. Allah yang maha pengasih dan maha baik, Allah yang kami kenal melalui Yesus Kristus penyelamat kami. Terima kasih untuk penjagaan-Mu semalaman sehingga kami bisa tidur dengan nyenyak. Terima kasih untuk pagi yang indah yang Tuhan sediakan untuk kami. Berkati kami yang ada di sini Tuhan. Berkati semua orang yang kami cintai. Berkati semua orang di sekitar kami, agar kami menerima yang terbaik. Tuhan, kami mau berdoa untuk sahabat, keluarga, dan rekan kami yang sedang sakit. Kiranya Tuhan berkenan untuk menjamah, Tuhan berkenan untuk menyembuhkan segala penyakit yang ada di dalam dirinya. Berkati juga obat yang dikonsumsi, dokter, perawat, serta keluarga yang mendampingi, biar mereka bisa menjalankan perannya dengan baik dan saudara kami bisa sembuh dan beraktivitas seperti sedia kala. Pada hari ini, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas, kami akan bekerja, dan menjalankan tanggung jawab kami, kiranya Kau yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang berkarya dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan Yesus yang baik. Ampuni dosa dan kesalahan kami dan jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap hari. Terima kasih karena telah membolehkan kami untuk kembali menghirup udara segar di pagi hari ini, menikmati seluruh anugerah yang telah Engkau berikan kepada kami. Ajar kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Itu semua karena kebaikan dan curahan kasih yang nyata dari Engkau di kehidupan kami. Demikian permohonan singkat kami saat ini. Hadirlah Tuhan di dalam ibadah kami pagi hari ini. Haleluya! Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat pendengar renungan inspiratif. Judul renungan kita hari ini adalah Tanpa Kasih Kita Bukan Apa-apa. Dan pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari kitab 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Seorang petani mempunyai petunjuk arah angin di lumbungnya yang di atasnya tertulis, Allah adalah kasih. Ketika teman-temannya menanyakan alasannya membuat tulisan itu, ia menjawab, ini untuk mengingatkan saya bahwa kemanapun angin bertiup, Allah adalah kasih. Pada saat angin selatan, yang hangat dengan desaunya yang menyejukkan dan lembut membawa hujan berkat, Allah adalah kasih. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna, datangnya dari atas. Saat angin utara, pencobaan yang dingin menerpa Anda, Allah adalah kasih. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saat angin barat bertiup keras menerpa Anda dengan maksud menghukum, Allah adalah kasih. Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Saat angin timur mengancam akan menyapu semua yang Anda miliki, Allah adalah kasih. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Barangkali saat ini Anda sedang berkecil hati dan merasa putus asa.
Apabila benar demikian kondisi yang Anda alami, ingatlah bahwa Allah tetap memelihara Anda. Sesuatu yang sedang Anda alami saat ini memang telah dikirim atau diizinkan terjadi olehnya, demi kebaikan Anda. Ya, benar sekali, ke arah manapun angin bertiup, Allah adalah kasih. Tak ada penderitaan yang menyusahkan kita jika kita tahu alasan Allah mengizinkannya hadir. Kasih adalah hakikat Allah. Ayat Alkitab, 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Pendahuluan, setiap pagi adalah awal yang baru. Sebuah kesempatan dari Tuhan untuk memulai hari dengan hati yang bersih dan semangat yang diperbarui. Dalam terang fajar yang menyingsing, kita diingatkan bahwa kasih adalah pusat dari segala sesuatu. Kasih adalah inti dari keberadaan Allah sendiri, bukan hanya sesuatu yang Allah lakukan, melainkan siapa Dia itu sendiri. Dan dari pemahaman inilah kita mengerti betapa dalamnya makna hidup yang dipenuhi oleh kasih. Allah adalah kasih. Dalam ayat ini, Yohanes tidak berkata bahwa Allah memiliki kasih. Yohanes tidak berkata bahwa Allah menunjukkan kasih. Yohanes menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Ini berarti bahwa setiap tindakan dan pikiran Allah bersumber dari kasih. Segala keputusan dan rencana Allah terhadap dunia, terhadap gereja, dan terhadap hidup pribadi kita, semuanya dituntun oleh kasih. Ini menjadi sangat penting ketika kita menghadapi penderitaan, ketika dunia terasa tidak adil, ketika doa-doa kita belum dijawab. Ingatlah bahwa Allah tetap kasih. Bahkan di saat kita tidak mengerti jalannya, kasih Allah tetap bekerja. Kasih yang membentuk karakter orang percaya. Jika kita adalah anak-anak Allah, maka kita seharusnya memancarkan kasih dalam hidup kita. Tidak cukup hanya berkata bahwa kita mengasihi Allah jika dalam keseharian kita tidak menunjukkan kasih kepada sesama. Kasih sejati akan terlihat dalam sikap lemah lembut, dalam pengampunan, dalam pelayanan tanpa pamrih. Seorang anak yang menyerupai orang tuanya akan mewarisi sifat-sifat mereka. Demikian juga, seorang anak Allah akan mencerminkan kasih Allah dalam kehidupannya. Ketika kasih memimpin kita, maka kita akan menjadi terang dan garam di tengah dunia yang dingin dan penuh kebencian. Contoh kasih dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang ibu yang setiap pagi bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan bagi anak-anaknya. Ia tidak mengeluh. Ia tidak menuntut pujian. Ia hanya melayani dengan kasih. Atau seorang ayah yang bekerja keras sepanjang hari demi kebutuhan keluarganya. Kasih tidak harus ditunjukkan dalam kata-kata besar. Kasih hidup dalam tindakan nyata yang sederhana namun penuh makna. Pernahkah kita berhenti sejenak dan memperhatikan orang di sekitar kita? Seorang teman yang kesepian, seorang tetangga yang membutuhkan pertolongan. Kadang kasih hanya membutuhkan waktu 5 menit. 5 menit untuk mendengarkan, 5 menit untuk mendoakan, 5 menit untuk hadir dan peduli. Kisah inspiratif tentang kasih. Di sebuah kota kecil di Amerika, ada seorang pria bernama John. Ia hidup sendirian setelah kehilangan seluruh keluarganya dalam sebuah kecelakaan. Ia tenggelam dalam kesedihan selama bertahun-tahun. Namun suatu hari, ia bertemu dengan seorang anak jalanan yang lapar dan kedinginan. John memberinya makan dan mengajaknya berbicara. Hari demi hari, John mulai merawat anak-anak jalanan di kotanya. Ia memberi mereka makanan, pakaian, dan pelajaran gratis. Ia tidak memiliki banyak uang, tapi kasihnya membangkitkan harapan dalam hati yang pernah patah. Kasih mengubah John. Kasih juga mengubah anak-anak yang ia layani. Dan kisah itu menyebar, banyak orang mulai tergerak dan turut membantu. Dari satu tindakan kasih, lahirlah gerakan kasih yang besar. Inilah kekuatan kasih. Kasih bisa memulihkan hati.
kasih bisa membangkitkan semangat hidup. Tanda orang percaya adalah kasih. Yohanes dengan tegas mengatakan bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Ini adalah sebuah pengujian rohani. Kita tidak bisa mengaku mengenal Allah jika hidup kita penuh dengan kebencian. Kasih adalah buah dari hubungan yang intim dengan Tuhan. Apakah kita mudah mengampuni? Apakah kita bersedia berbagi? Apakah kita peduli pada orang yang terluka? Jika jawabannya tidak, maka kita perlu kembali memeriksa hati kita. Sebab mengenal Allah yang adalah kasih akan membawa transformasi yang nyata dalam hidup kita. Kasih tidak menuntut balasan. Kasih yang sejati tidak mengharapkan imbalan. Kasih tidak mencari keuntungan. Kasih memberi tanpa mengukur untung dan rugi. Itulah yang dilakukan Yesus. Ia mengasihi kita saat kita masih berdosa. Ia menyerahkan dirinya bahkan ketika kita belum menghargai pengorbanannya. Kasih seperti ini sulit ditemukan di dunia. Tapi inilah kasih yang diajarkan Alkitab. Inilah kasih yang seharusnya menjadi teladan bagi setiap orang percaya. Mengasihi dalam keadaan sulit, mengasihi itu mudah ketika orang lain bersikap baik. Tapi mengasihi musuh, mengasihi orang yang menyakiti kita, itu hanya bisa dilakukan oleh kasih Allah yang bekerja dalam hati kita. Ketika kita menghadapi pengkhianatan, ketika kita dilukai dan dihina, pilihlah untuk tetap mengasihi, sebab kasih tidak membuat kita lemah. Kasih membuat kita kuat. Kasih tidak membuat kita kalah. Kasih menunjukkan bahwa kita menang dalam iman. Kasih yang mengubahkan dunia. Ketika kita berbicara tentang kasih, kita berbicara tentang kekuatan yang mampu mengubah dunia. Dunia ini penuh dengan tantangan, konflik, dan keputusasaan. Namun, kasih memiliki kemampuan untuk meruntuhkan tembok kebencian dan membawa kedamaian. Ketika kasih Allah mengalir dalam hidup kita, kita menjadi alat yang dapat membawa perubahan positif. Mari kita lihat kehidupan Yesus. Ia datang ke dunia ini dengan membawa kasih, bukan hanya untuk memberikan pengajaran, tetapi untuk memberi teladan tentang bagaimana kasih dapat memulihkan hubungan antara manusia dengan Allah. Kasih yang ditunjukkannya saat ia mengampuni orang yang menyalibkannya adalah contoh nyata dari kasih yang mengubahkan. Yesus mengajarkan kita bahwa kasih tidak hanya berbicara, tetapi juga bertindak, bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Mengasihi dalam keadaan terburuk. Pernahkah kita merasa seolah dunia ini mengabaikan kita, atau kita merasa kelelahan dan frustrasi? Mungkin kita pernah merasa seperti hidup ini tak adil. Namun, kasih Allah tetap mengalir meskipun dunia tampak kacau. Ketika kita berada di titik terendah, kasih Allah hadir untuk mengangkat kita. Kasih Allah tidak bergantung pada kondisi kita, tetapi kasih-Nya adalah kasih yang tidak pernah berakhir. Ketika kita merasa lelah dan ingin menyerah, ingatlah bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tetap menyertai kita dalam setiap langkah kehidupan. Kasih Allah memberi kita kekuatan untuk bertahan. Kasih Allah memberi kita keberanian untuk terus maju. Mungkin dunia berkata bahwa kita tidak cukup baik, atau bahwa kita tidak akan pernah berhasil. Namun kasih Allah berkata sebaliknya. Kasih-Nya memampukan kita untuk berdiri teguh, untuk melangkah maju, untuk memberi dengan hati yang penuh kasih, meskipun kita merasa kosong. Kasih yang tidak terbatas. Kasih Allah tidak terbatas oleh waktu, ruang, atau situasi. Ia tidak mengenal batas. Bahkan saat kita merasa tidak layak, kasih-Nya tetap ada. Kasih-Nya tetap memberi tanpa menghitung biaya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mampu mengasihi dengan cara yang sama? Apakah kita dapat mengasihi tanpa memandang siapa orang itu atau apa yang telah mereka lakukan? Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Kasih kita harus lebih dari sekadar kata-kata.
tetapi juga harus terlihat dalam tindakan kita. Kasih kita harus memberi tanpa mengharapkan balasan. Kasih kita harus memperlihatkan wajah Allah kepada dunia ini. Kasih mengubah hati yang terluka. Ada banyak orang di sekitar kita yang hati mereka terluka. Mungkin kita sendiri pernah merasakan sakit hati karena dikhianati atau dilukai. Namun, kita tahu bahwa kasih Allah mampu menyembuhkan hati yang terluka. Kasih Allah tidak hanya mengampuni dosa, tetapi juga menyembuhkan luka emosional yang mendalam. Coba renungkan sejenak, ketika kita menerima kasih Allah yang tulus dan tanpa syarat, apakah kita tidak merasa lebih damai? Apakah kita tidak merasa seolah ada beban yang terangkat dari hati kita? Itulah kekuatan kasih Allah. Kasih-Nya memberi penghiburan bagi jiwa yang terluka. Kasih-Nya menyembuhkan rasa sakit yang telah lama menggerogoti. Kasih adalah obat yang bisa mengatasi rasa sakit dan memberi harapan baru. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi saluran kasih Allah bagi orang lain. Kita dipanggil untuk membagikan kasih-Nya kepada mereka yang membutuhkan penyembuhan. Kasih membuka pintu pengampunan. Pengampunan adalah salah satu aspek terpenting dalam kasih. Ketika kita mengasihi, kita belajar untuk mengampuni. Pengampunan tidak selalu mudah, terutama ketika kita merasa disakiti. Namun, kasih mengajarkan kita bahwa pengampunan adalah jalan menuju kebebasan. Kita semua memiliki pengalaman di mana kita merasa sulit untuk mengampuni. Namun, kasih yang kita terima dari Allah memampukan kita untuk mengampuni. Pengampunan bukanlah tentang membenarkan kesalahan orang lain, tetapi tentang membebaskan diri kita dari rasa sakit dan dendam yang bisa merusak jiwa kita. Kasih menghadirkan damai sejahtera. Dunia ini penuh dengan kecemasan dan kekhawatiran. Banyak orang merasa tertekan dan takut akan masa depan. Namun, kasih Allah membawa damai sejahtera yang melebihi segala pengertian. Ketika kita hidup dalam kasih Allah, kita menemukan ketenangan dalam hati kita. Damai sejahtera yang datang dari kasih Allah tidak bergantung pada keadaan luar kita. Meskipun dunia penuh dengan ketidakpastian, kasih Allah memberi kita ketenangan yang sejati. Ketika kita mengasihi dan merasakan kasih Allah dalam hidup kita, kita tidak lagi terikat oleh kecemasan atau ketakutan. Kasih Allah membawa ketenangan dan kedamaian dalam setiap aspek hidup kita. Kasih dalam realita kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan nyata, kasih seringkali diuji bukan dalam hal besar, melainkan dalam hal-hal kecil yang tampaknya sepele namun sangat bermakna. Kasih diuji ketika kita sedang terburu-buru namun masih memilih untuk berhenti dan membantu orang lain. Kasih diuji saat kita sedang lelah, namun tetap tersenyum dan mendengarkan cerita orang lain yang sedang membutuhkan telinga yang peduli. Bayangkan seorang ibu rumah tangga yang bangun pagi-pagi sekali setiap hari. Ia menyiapkan sarapan, membereskan rumah, mencuci pakaian, dan tetap semangat melayani keluarganya. Ia tidak mengeluh, ia tidak menuntut upah, ia melakukan semuanya karena kasih. Mungkin tidak banyak yang melihat pengorbanannya, tetapi Allah melihat, dan itulah bukti nyata bahwa kasih itu hidup dan bekerja dalam kehidupan kita sehari-hari. Kasih dalam dunia pekerjaan, seorang karyawan yang bekerja dengan jujur, tidak curang dalam laporan, tidak memanfaatkan waktu kerja untuk kepentingan pribadi, sedang menunjukkan kasih melalui integritasnya. Ketika seorang atasan memberi kesempatan kedua bagi karyawan yang melakukan kesalahan, ia sedang menunjukkan kasih yang memulihkan. Kasih tidak hanya terjadi di gereja atau di tempat ibadah, kasih sejati bisa hidup di kantor, di pasar, di sekolah, dan di jalanan. Setiap kali kita memilih untuk bersikap adil, bersikap jujur, dan memperlakukan orang lain dengan hormat, kita sedang membawa kasih Allah ke dalam dunia nyata. Kasih dalam keluarga.
Tidak ada tempat yang lebih penting untuk mewujudkan kasih selain dalam keluarga. Dalam rumah tangga, kasih menjadi fondasi yang menguatkan semua hubungan. Suami yang mengasihi istrinya, istri yang menghormati suaminya, orang tua yang membesarkan anak-anak dalam didikan kasih, dan anak-anak yang menghormati orang tua mereka. Semuanya adalah wujud nyata dari kasih yang hidup. Namun kita tahu bahwa keluarga juga bisa menjadi tempat di mana kasih diuji. Ketika terjadi pertengkaran, ketika harapan tidak terpenuhi, ketika ada kekecewaan yang mendalam. Justru di saat seperti itulah, kasih yang sejati akan tampak, kasih yang tidak menyerah, kasih yang tetap mengampuni, kasih yang terus bertahan walau sakit. Kasih terlihat saat kita peduli. Banyak orang di sekitar kita mungkin tidak meminta pertolongan secara langsung, tapi mereka sedang menjerit dalam hati. Mereka butuh kasih yang nyata. Mereka butuh seseorang yang bisa berkata, "Aku peduli, aku di sini." Mungkin kita berpikir bahwa kita tidak punya banyak waktu, atau kita tidak punya cukup kemampuan. Tapi kasih tidak membutuhkan kekayaan. Kasih tidak menuntut gelar atau jabatan. Kasih hanya membutuhkan hati yang mau peduli. Saat kita menelpon seorang teman yang lama tidak terdengar kabarnya, itu adalah kasih. Saat kita mengirim makanan kepada tetangga yang sedang sakit, itu adalah kasih. Saat kita mendoakan orang lain dalam kesunyian, itu adalah kasih. Kesaksian kehidupan seorang pria sederhana, di sebuah desa kecil, ada seorang pria tua bernama Pak Samuel. Ia bukan orang kaya. Rumahnya sangat sederhana. Namun setiap pagi, ia selalu berjalan ke pasar dan membawa beberapa nasi bungkus yang ia masak sendiri. Ia memberikannya kepada para pemulung dan pengemis yang ada di pinggir jalan. Orang-orang bertanya, "Untuk apa kau melakukan semua ini, Pak?" Dan ia menjawab dengan tenang, "Karena Tuhan mengasihi saya, dan saya ingin mengasihi orang lain." Kehidupan Pak Samuel menjadi kesaksian yang hidup, bukan karena banyaknya kata-kata, tetapi karena tindakannya mencerminkan kasih Allah, kasih yang diam dan lembut, namun berdampak besar. Mengasihi tanpa syarat, kasih dalam kehidupan nyata bukan tentang siapa yang pantas dikasihi. Kasih dalam kehidupan nyata adalah tentang memilih untuk mengasihi, bahkan ketika orang lain tidak membalasnya. Ada kalanya kita membantu orang yang kemudian mengecewakan kita. Tapi apakah itu berarti kita harus berhenti mengasihi? Tidak. Sebab kasih sejati adalah kasih yang tidak bersyarat. Kasih yang berasal dari Allah tidak tergantung pada respons orang lain. Kita tidak bisa mengontrol bagaimana orang lain memperlakukan kita. Tapi kita bisa memilih untuk tetap mengasihi. Kita bisa memilih untuk menjadi saluran kasih Allah bagi dunia ini. Tanpa kasih kita bukan apa-apa. Pembacaan ayat Alkitab. 1 Yohanes 4 ayat 8 berkata, "Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih." Ketika matahari pagi menyinari bumi dengan kehangatannya, kita diingatkan akan satu hal yang paling mendasar dalam hidup ini, kasih. Tanpa kasih, kita hanyalah bayang-bayang kosong. Tanpa kasih, kita bisa melakukan banyak hal tetapi semua itu menjadi sia-sia. Renungan pagi ini membawa kita merenungkan betapa pentingnya kasih dalam kehidupan orang percaya. Tidak hanya sebagai suatu emosi, tetapi sebagai inti dari seluruh identitas iman Kristen. Karena kasih bukan hanya sesuatu yang kita lakukan. Kasih adalah siapa kita seharusnya di dalam Kristus. Makna sejati dari kasih. Kasih bukanlah perasaan sesaat. Kasih bukan pula sekadar kelembutan atau simpati. Kasih adalah keputusan hati yang dalam. Sebuah komitmen untuk berbuat baik, untuk mengampuni, untuk mengorbankan diri demi kebaikan orang lain. Ketika Yohanes berkata bahwa Allah adalah kasih, ia tidak sedang membuat sebuah pernyataan puitis.
Ia menyatakan kebenaran teologis yang sangat mendalam. Allah adalah kasih. Maka setiap tindakan, keputusan, dan kehendak Allah selalu berdasar pada kasih. Tanpa kasih, semua menjadi sia-sia. Mari kita buka satu bagian lain dalam Alkitab, yaitu dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 3 ayat 1 berkata, "Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing." Ayat 2 berkata, "Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna." Ayat 3 berkata, "Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang aku miliki, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tidak peduli betapa hebatnya talenta kita, tidak peduli seberapa besar pengorbanan kita, jika tidak ada kasih di dalamnya, semuanya menjadi hampa. Kasih membentuk karakter Kristen sejati. Dalam perjalanan kehidupan Kristen, kasih bukanlah pilihan. Kasih adalah dasar dari segala sesuatu. Ketika kita mengaku percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk hidup seperti Dia hidup. Dan kehidupan Kristus adalah kehidupan yang penuh kasih. Yesus tidak hanya mengajarkan kasih. Ia hidup dalam kasih. Ia mengampuni orang yang menghinanya. Ia menyentuh orang kusta yang dijauhi masyarakat. Ia mengasihi perempuan yang tertangkap basah berbuat dosa. Ia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa. Ia tidak sekadar berkata, "Aku mengasihi," tetapi ia membuktikannya lewat tindakan yang nyata. Kasih dalam praktik sehari-hari. Bagaimana kasih terlihat dalam kehidupan kita hari ini? Kasih bisa muncul saat kita bersabar kepada pasangan hidup kita. Saat kita mengampuni teman yang telah mengecewakan, saat kita mendengarkan dengan empati meskipun kita sendiri sedang lelah. Kasih terlihat saat kita memilih untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih terlihat saat kita membantu tanpa berharap dibalas. Kasih terlihat saat kita mendoakan orang yang menyakiti hati kita. Dalam dunia yang penuh dengan keegoisan dan ketidaktulusan, kasih adalah cahaya yang membawa harapan. Kasih tidak mencari pujian. Kasih tidak menuntut balasan. Kasih memberi karena ingin memberi. Kisah nyata tentang kekuatan kasih. Di sebuah rumah sakit kecil, ada seorang perawat muda bernama Lina. Ia dikenal karena senyumnya yang lembut dan perhatiannya yang tulus kepada pasien. Suatu hari, ia merawat seorang pasien tua yang sangat pemarah dan kasar. Semua staf menghindari pasien itu. Tetapi Lina tetap sabar dan melayaninya setiap hari. Pasien itu mulai melunak. Ia mulai membuka diri dan bercerita. Ternyata ia kehilangan anak dan istrinya dalam kecelakaan tragis. Sejak saat itu, ia hidup dalam kepahitan dan kemarahan. Namun kasih yang tulus dari Lina meluluhkan hatinya. Beberapa minggu kemudian, pasien itu pulang dengan wajah yang jauh berbeda. Ia mulai belajar mengampuni. Ia mulai belajar tersenyum. Dan itu semua dimulai dari kasih yang tidak menghakimi. Kasih yang hadir dalam tindakan kecil setiap hari. Kasih membuka pintu keselamatan. Kasih bukan hanya menyentuh manusia. Kasih membuka jalan bagi keselamatan. Kita diselamatkan bukan karena usaha kita. Kita diselamatkan karena kasih Allah. Kasih-Nya mengutus Yesus ke dunia. Kasih-Nya membuat Yesus rela menderita di kayu salib. Kasih-Nya memulihkan hubungan yang rusak antara manusia dengan Allah. Jika kita hidup tanpa kasih, maka kita hidup tanpa inti dari Injil. Tanpa kasih, kita tidak dapat menjadi saksi Kristus yang sejati.
Tanpa kasih, gereja menjadi gedung kosong tanpa kehidupan. Tanpa kasih, pelayanan berubah menjadi formalitas yang kering dan tidak berdampak. Kasih adalah identitas kita di dunia, dalam dunia yang dipenuhi dengan pertentangan, kebisingan, dan kesibukan. Orang percaya seringkali lupa akan identitas sejatinya. Kita terlalu mudah terbawa arus dunia. Kita terlalu sering terpancing oleh emosi. Namun satu hal yang seharusnya tidak boleh pudar dari hidup kita adalah kasih. Kasih adalah identitas utama dari seorang pengikut Kristus. Yesus sendiri berkata dalam Yohanes 13 ayat 35, "Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Kasih bukan sekadar ciri tambahan, tetapi tanda utama. Kasih adalah kesaksian yang hidup, yang bisa dibaca oleh dunia. Orang di luar sana mungkin tidak mengerti doktrin. Mereka mungkin tidak membaca Alkitab, tapi mereka bisa melihat hidup kita. Dan ketika mereka melihat kasih nyata dalam hidup kita, mereka akan mengenal siapa Yesus yang kita imani. Kasih meninggalkan jejak kekal. Segala sesuatu yang kita kejar di dunia ini akan berlalu. Jabatan, kekayaan, kepintaran, semuanya akan sirna. Namun kasih akan tinggal selamanya. Setiap tindakan kasih yang kita lakukan, sekecil apapun, tidak pernah sia-sia di mata Tuhan. Mungkin kita tidak pernah berdiri di atas mimbar besar. Mungkin kita tidak dikenal oleh banyak orang. Tapi jika hidup kita dipenuhi dengan kasih, maka kita sudah melakukan sesuatu yang besar di mata Allah. Seorang ibu yang dengan sabar mendidik anak-anaknya, seorang guru yang mengajar dengan hati, seorang sopir yang menyapa penumpangnya dengan senyum dan doa, seorang pelayan toko yang tetap ramah walau disalahkan pelanggan, semua itu adalah bentuk-bentuk kasih yang terlihat biasa, tetapi berharga di surga. Mengapa kita sering kehilangan kasih? Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa begitu banyak orang percaya kehilangan kasih? Mengapa banyak pelayanan terasa kering? Mengapa banyak keluarga Kristen penuh pertengkaran? Jawabannya sederhana. Karena kasih tidak dijaga, kasih tidak dipelihara. Kasih itu seperti api. Jika tidak dijaga, ia akan padam. Jika tidak diberi bahan bakar, ia akan mati. Dan bahan bakar dari kasih adalah persekutuan dengan Tuhan. Ketika kita berhenti berdoa, ketika kita berhenti membaca firman, ketika kita mulai mengasihi diri sendiri lebih dari mengasihi Tuhan dan sesama, maka kasih mulai surut. Kasih akan tumbuh dalam hati yang taat. Kasih akan berkembang dalam jiwa yang rendah hati. Kasih akan kuat dalam hati yang terus dipenuhi oleh hadirat Allah. Kembalilah kepada kasih yang mula-mula. Wahyu 2 ayat 4 berkata, "Tetapi aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula." Inilah yang terjadi pada banyak gereja di akhir zaman. Mereka aktif dalam kegiatan rohani. Mereka giat dalam pelayanan, tapi mereka kehilangan kasih yang murni. Kasih yang mula-mula adalah kasih yang segar, kasih yang penuh gairah kepada Tuhan, kasih yang tidak menuntut, tetapi rela berkorban, kasih yang siap melayani tanpa pamrih. Pagi ini, Tuhan memanggil kita untuk kembali pada kasih yang pertama. Kasih yang mengalir dari perjumpaan dengan Tuhan, kasih yang tidak dibuat-buat, kasih yang lahir dari hati yang telah disentuh oleh salib Kristus. Kasih yang menyembuhkan relasi. Banyak hubungan yang rusak bukan karena masalah besar, tapi karena kurangnya kasih. Suami dan istri menjadi asing karena kehilangan kasih. Anak dan orang tua saling menjauh karena tidak lagi saling memahami dengan kasih. Tapi kabar baiknya adalah, kasih bisa menyembuhkan, kasih bisa memperbaiki, kasih bisa membangun kembali tembok yang runtuh. Seringkali yang dibutuhkan bukan kata-kata yang hebat,
tapi pelukan yang tulus. Seringkali yang dibutuhkan bukan solusi panjang, tetapi pengampunan yang sederhana. Jangan tunda untuk mengasihi, jangan tunggu momen sempurna untuk menunjukkan kasih. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk menyalakan kembali kasih itu. Kasih bukan perasaan, tapi tindakan. Kasih bukan sekadar merasa hangat di hati. Kasih adalah tindakan. Kasih adalah keputusan. Bahkan ketika kita tidak merasa ingin mengasihi, kita bisa memilih untuk tetap mengasihi. Yesus tidak merasa nyaman di kayu salib, tapi Ia memilih untuk tetap mengasihi. Itu adalah tindakan kasih yang terbesar sepanjang masa, dan kita dipanggil untuk mengikuti jejaknya. Jika hari ini ada orang yang sulit kita ampuni, jika hari ini ada relasi yang terasa rusak, jika hari ini kita merasa sulit untuk mengasihi, ingatlah bahwa kasih bukan berasal dari kekuatan kita sendiri. Kasih sejati datang dari Tuhan. Mintalah kepada Tuhan, biarlah kasih-Nya mengalir kembali dalam hidup kita. Penutup, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, ketika kita memulai hari ini, marilah kita mengingat bahwa Allah adalah kasih, dan sebagai anak-anak-Nya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, dalam setiap perkataan kita, dalam setiap tindakan kita. Biarlah kasih menjadi napas kehidupan kita. Kasih adalah jawaban bagi dunia yang haus akan pengharapan. Kasih adalah terang di tengah kegelapan. Kasih adalah suara lembut Tuhan yang berkata bahwa Dia peduli dan Dia hadir. Jika hari ini engkau sedang menghadapi pergumulan, jika hatimu sedang terluka, jika engkau merasa sendiri dan tidak dimengerti, ketahuilah bahwa Allah adalah kasih. Dia tidak meninggalkanmu, Dia tidak membiarkanmu sendiri. Dia merangkulmu dengan kasih yang tidak berkesudahan. Bangkitlah, jalani hari ini dengan kasih yang dari Allah. Berjalanlah dalam damai dan tetaplah menjadi berkat. Sebab kasih tidak pernah gagal, dan kasih akan selalu menang. Tuhan memberkati hidupmu hari ini dengan damai sejahtera yang melimpah. Demikian renungan dan khotbah kita pada pagi hari ini. Doa saya menyertai saudara sekalian. Sebagai penutup renungan pagi ini, marilah kita melangkah dalam hari yang baru dengan iman dan pengharapan yang teguh. Biarlah firman Tuhan yang telah kita renungkan menjadi pelita bagi langkah kita dan sumber kekuatan dalam setiap tantangan. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi hati kita, dan kasih-Nya memampukan kita untuk menjadi terang dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengakhiri renungan ini dengan doa. Bapa yang Maha Kasih, di pagi yang indah ini, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas kehidupan dan kasih setia-Mu yang baru setiap pagi. Kami mengangkat jemaat-Mu ke dalam tangan-Mu sebelum mereka memulai hari ini. Tuhan, berkatilah pekerjaan mereka, bukakan pintu rezeki yang baru, dan cukupkan segala kebutuhan mereka. Berikan mereka kesehatan, lindungi dari segala penyakit. Dan bagi mereka yang sedang berjuang melawan penyakit kronis, kami mohonkan kesembuhan yang sempurna dalam nama Yesus. Bagi jemaat yang sedang tertekan oleh masalah ekonomi, Tuhan, jadilah sumber pemulihan dan jalan keluar bagi mereka. Untuk yang bergumul dalam keluarga, dalam percintaan, dan dalam rumah tangga, kiranya kasih-Mu mengalir dan memulihkan setiap relasi yang retak, mengisi hati mereka dengan damai, sejahtera, dan pengertian. Kami juga berdoa agar setiap jemaat-Mu hari ini dipenuhi dengan kebahagiaan sejati, mampu melihat kebaikan-Mu dalam segala hal, dan senantiasa memiliki hati yang bersyukur. Biarlah mereka berjalan dalam terang-Mu, mengalami penyertaan dan kuasa-Mu sepanjang hari ini. Terima kasih, Tuhan, karena Engkau mendengar doa kami. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan bersama-sama topik renungan kita pada pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, terima kasih karena malam hari telah berganti menjadi pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Sebelum kami memulai segala aktivitas hari ini, kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang penuh syukur dan kerendahan hati. Kami bersyukur atas segala berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih atas kesehatan, keluarga, teman, dan segala hal baik yang Engkau berikan. Kami menyadari bahwa segala yang kami miliki adalah anugerah dari-Mu. Kami ingin memulai hari ini dengan penuh sukacita dan rasa syukur kepada-Mu. Kami memohon penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Bimbinglah setiap langkahku, agar segala yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan selalu menyertai anak-anak-Mu. Tuntunlah kami agar kami dapat menjalani hari ini dengan penuh hikmat dan kasih. Kami juga memohon kekuatan dan ketabahan untuk menghadapi setiap tantangan yang mungkin muncul hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa dengan kekuatan dari-Mu, kami dapat menghadapi segala rintangan dengan iman dan keteguhan hati. Kiranya Tuhan tolong kami menyadari kebutuhan orang lain, supaya kami dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada saat kami membutuhkan, berilah kami keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkan kami, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu. Bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri, agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Shalom.